Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini tanggal 21 November 2020. Eh, kita tentu harus tetap bersemangat, harus tetap punya harapan yang baik, harus tetap punya niat yang baik gitu kan, dan yang lain-lain. Eh, COVID terus naik tiap hari. Yang kita syukuri yang sembuh banyak gitu kan. Terus juga makin banyak yang punya alternatif kelihatannya gitu kan, karena setiap harinya bisa sembuh di atas 3 ribuan gitu kan. Hanya ya turut berduka cita itu, kalaupun di angkanya hanya 15.000 lebih sedikit gitu kan di angkanya gitu kan. Tetapi kalau lihat teman kenalan, bahkan tetangga gitu kan, tetangga saya 2 hari yang lalu depan rumah gitu kan juga meninggal karena COVID kabarnya. Walaupun tidak diketahui beliau terpaparnya di mana, dan meninggalnya di rumah sakit langsung dimakamkan, jadi tidak kembali ke rumahnya dulu. Begitu juga ada ipar sahabat gitu kan. Walaupun kemarin sudah sempat diskusi dengan seorang kawan yang membagikan minuman kesehatan lah agar pada sembuh gitu kan, tapi ternyata saya dengar tidak terdelivery karena diskusinya malahan yang kencang, terus kemudian juga ujungnya berpulang juga. Saya dengar sedih saya membaca atau melihat hal-hal semua ini terjadi gitu kan, karena beberapa orang yang beruntung gitu, walaupun memang usia itu kan Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, banyak yang tertolong gitu kan. Jadi secara anggaran juga ya teman-teman di FKMT itu membantu negara gitu kan, karena bisa disembuhkan dengan cepat, apalagi nggak masuk rumah sakit. Dan itu eh, bukan obat, karena obat dan vaksin kan belum ada ya, tapi ya minuman kesegaran lah untuk meningkatkan imunitas dan vitalitas itu kan, termasuk juga udara yang diharapkan bisa mengurangi resiko daripada penyakit dan pandemi ini gitu kan, yang disampaikan Mas Joko gitu kan. Pasti teman-teman juga udah lihat gitu kan. Tapi yang saya pengen sampaikan pagi ini gitu kan, saya pengen ngajak kepada seluruh bangsa Indonesia, marilah kita benar-benar fokus untuk kita bisa lolos dari COVID ini gitu kan. COVID ini harus bisa lolos, terus kemudian maksudnya lolos tuh tidak membahayakan negeri inilah, bisa nyembuhin gitu kan, terus kemudian juga yang terpapar tidak banyak. Dan itu bagiannya teman-teman di paramedik dan kedokteran lah, kalau untuk penelitiannya, kemudian juga untuk hal-hal yang lain-lainnya gitu kan. Kalau saya kan lebih nyemangatin supaya kita bisa menghadapi situasi ini dengan tenang dan sabar gitu kan, sehingga kalaupun gitu kan saat-saat ini memang berat gitu kan, tapi semoga kita semua bisa melaluinya dengan selamat dan baik gitu kan. Itu yang terutama yang saya pengen sampaikan kepada saudara-saudara dan semuanya gitu kan. Jadi usaha nggak boleh berhenti, kemudian juga semangat nggak boleh turun, harus terus menggelora lah, sehingga ya mudah-mudahan ada jalannya, ada caranya, ada takdirnya gitu kan. Ketika kita menghadapi ketidakpastian dan hal-hal yang sesungguhnya bisa mencemaskan, menakutkan, ataupun juga mengurangi harapan gitu kan, mari kita tetap teguh, tetap semangat.
menjalani ini semua. Itu yang pertama. Jadi di tengah kesulitan dan berbagai hal cobaan ini, mari kita fokus supaya kita bisa tetap bertahan dan selamat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang kita syukuri, ketakutan massal nggak ada gitu kan, jadi malahan dianggap biasa aja. Nah sebetulnya ketakutan massal yang tidak ada dan dianggap biasa aja, ini alangkah baiknya menjadi hal yang produktif gitu kan. Jadi justru bangsa ini wajib banget gitu kan untuk fokus di hal yang produktif pada situasi-situasi ini, itu bukannya hal yang lain-lain gitu kan. Yang produktif itu ya di pekerjaannya masing-masing, di bisnisnya masing-masing, di usaha membuat berbagai macam karya lah yang masing-masing itu gitu kan, supaya banyak berhasil gitu kan. Jadi yang produktif itu gitu kan. Jadi jangan di hal-hal yang negatif gitu kan, yang nggak perlu jadi penting. Kemudian juga jadi hal-hal yang apa istilahnya, yang membuang energi lah, atau yang nggak perlu jadi perlu gitu. Nah saya mengungkapkan hal-hal yang sederhana ini itu dengan melihat fenomena satu minggu ini banyak bener perdebatan, kemudian saling serang, yang kalau kita lihat secara sederhana sebetulnya hanya sebuah apa ya, beda pendapat yang kemudian melintir kemana-mana gitu kan. Jadi seakan-akan ada sesuatu yang besar gitu kan. Padahal kalau dilihat di sisi yang lain, ketika posisi Anda terhormat ataupun siapapun lah sudah menjadi orang terhormat, itu alangkah baiknya berhati-hati untuk berpendapat gitu kan. Jadi kalau bicara tuh yang pas, yang tepat gitu kan. Jadi jangan salah ngomong gitu kan, jangan salah persepsi juga gitu kan, jangan salah menyangka gitu kan. Jadi gitu kan. Nah tetapi hal-hal ini jadi ujungnya sekarang jadi rame gitu kan, nggak keru-keruan. Ada orang bilang kenapa tentara kok tugasnya jadi membersihkan baliho gitu kan. Ada yang bilang kok orang yang dimuliakan atau ditokohkan ternyata kepleset bicara yang tidak baik gitu kan, yang nggak pantas lah. Karena Nabi Musa pun kan diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika akan memberikan peringatan kepada Firaun ya, disampaikan, hai Musa, sampaikanlah dengan cara yang sopan, yang baik, berbisik malahan dibilangnya. Dan intinya memberi peringatan itu bukan berarti harus dengan marah-marah, teriak-teriak, nunjukin orang bodoh gitu kan, dungu gitu kan. Nah, itu cara-cara yang tidak diajarkan kalau di agama Islam gitu kan, di Muslim. Jadi di Muslim itu kita tidak menghina orang, tidak merasa lebih benar dari orang lain, tapi sampaikan saja kebenaran itu dengan cara-cara yang baik dan yang baik gitu kan, tidak menyakiti hati, ya kebenarannya saja disampaikan. Jadi nah yang ingin saya ngajak gitu kan untuk melihat saudara-saudara semua, sekarang bangsa ini lagi sibuk malahan di persoalan itu gitu kan. Padahal sayang komunitas yang terlibat itu besar sekali gitu kan. Kalau kita lihat pengabdiannya, kalau ada ketika ada bencana gitu kan, atau musibah tuh luar biasa banget, besar sekali. Jadi ya saya sedih aja gitu kan kok kebawa ke situ gitu kan. Tapi
Itu barangkali bagian daripada sejarah lah, artinya kita jadi belajar gitu dari kejadian ini, bahwa memang kita harus selalu terus bisa untuk menjaga hati dan rendah hati. Jadi kita mari berdoa supaya bangsa ini dingin lah, hatinya damai, pikiran-pikirannya nggak kusut gitu kan, terus ya fokus tadi gitu kan, fokusnya kita sekarang kan fokusnya di pandemi, banyak yang sakit. Saya udah bilang kalaupun banyak yang sembuh, terus kemudian juga ketakutan itu tidak menggigit luar biasa gitu kan, tapi faktanya banyak kenalan teman, apakah itu tetangga, kemudian satu sekolah, atau saudaranya teman, dan yang lain-lain lah yang saya kenal itu berpulang gitu kan. Jadi banyak lah. Kalau saya tentu nggak bisa membandingkan atau menganalisis data dan fakta lah, karena nggak punya akses ke situ kan. Tapi yang saya ingin sampaikan, yang mari kita sama-sama berpikir untuk lebih berhati-hati dan waspada, ngembangin semangat untuk lebih banyak yang sembuh dan nemu jalan yang yang lebih baik lah ya, nyemangatin gitu kan. Itu karena yang meninggal 15.000 itu faktanya deket gitu, di teman-teman, di orang-orang kita lah yang deket. Tadi malam malahan saya dapat 3 orang, 2 itu jelas kenal banget sama saya karena di metalurgi UI gitu kan, di FTUI, Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Yang satu nih pinter banget sekolahnya, baik, pinter banget, solehah ya. Kemudian suaminya juga orang baik gitu kan. Saya sedih aja kena. Kita lagi nunggu nih. Mudah-mudahan ada proses yang berkelanjutan sehingga bisa terbantu imunitasnya meningkat gitu kan, sehingga sehat. Kan kalau obat kan belum ada gitu kan. Jadi semoga ada jalan keluarnya lah. Tapi marilah kita pandang lebih serius bahwa COVID ini sungguhan gitu kan. Even meninggalnya itu bisa karena nggak bisa napas itu kan, terus karena yang lain-lain lah, ada yang diabetes, yang apa gitu kan, yang ginjal juga kemarin, jantung juga kan. Tapi faktanya ya meninggal gitu kan, meninggal faktanya. Walaupun juga tahun lalu kita nggak ngerti berapa dokter dan paramedik yang meninggal gitu kan, karena saya juga ngerti apakah tiap tahun itu didata atau karena pandemi sekarang gitu kan, didata sehingga ketahuan yang nanganin berhubungan dengan pandemi ini yang meninggal tuh udah sekian ratus itu kan. Jadi marilah kita lebih hati-hati gitu kan, lebih nyari jalan. Nah, sebenarnya apa sih konteksnya gitu kan, kita melihat ini semua. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, sekarang itu November sudah hampir habis. Saya ulang lagi, November sudah hampir habis, sudah tanggal 21. Kejadian ini mulainya di bulan Maret, udah habis 10 bulan, 10 bulan, 9 bulan ya, 9 bulan, 7 bulan, hampir 8 bulan lah kalau sama Maret gitu kan. Maret sendiri kan sebulan nanti nomor 9 bulan lah dengan Maretnya gitu kan. Saya ulangi lagi, bersyukur ketakutan itu tidak menjadi hal yang membuat kehidupan ini berhenti gitu kan. Jadi saya ingin menyampaikan terima kasih kepada pemerintahan saat ini itu kan, Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin. Negeri ini berhasil
melewati fase ketakutan itu gitu kan, jadi dengan selamat. Artinya warga menghadapi ini dengan pas lah kalau menurut saya. Kalau kurang lebihnya yang lain-lain dalam kehidupan memang selalu begitu gitu kan, dan saya lebih seneng memposisikan dalam posisi bersyukur gitu kan. Jadi artinya kalaupun ada kurang-kurang, itu bagian daripada proses manusiawi lah yang perlu diperbaiki, kemudian juga terus disempurnakan. Karena siapapun juga gitu kan, ketika situasi seperti ini nggak mudah lah. Jadi saya bersyukur itu masyarakat kemarin saya lihat udah dibagi lagi gitu kan sama bantuan. Artinya mereka tetap terjaga. Nah, tetap terjaga ini penting banget karena pada kenyataannya memang belum normal kalau kita bicara soal kehidupan gitu kan. Ya seperti itu gitu kan. Jadi kalau misalnya kita lihat di transportasi aja mereka masih 50%. Saya berulang-ulang ini nanya gitu kan, bukan angka tebakan, tapi mereka bilang penumpang 7 lah rata-rata gitu kan, 6, 7, 8. Biasanya di atas 15 bisa sampai 20 itu kalau kondisi normal itu. Sekarang segitu. Yang dagang juga sama gitu, saya perhatikan, saya ajak ngobrol. Tetapi yang luar biasa dari bangsa ini, saya perhatikan mereka bersyukur gitu kan dan bertahan. Ini modal hebat banget. Nah, ini sebetulnya ada kaitannya dengan yang saya sampaikan tadi gitu kan, bahwa marilah kita fokus justru di persoalannya, di pandemi, di krisis ekonominya. Bukan dilempar ke sana kemari gitu kan, apalagi terkesan mau rebutan kekuasaan, karena ini akan merusak moral dan mentalnya masyarakat gitu kan. Dan apalagi bentar lagi nih, sekarang udah 21, tanggal 9 itu nanti akan ada pilkada di berbagai daerah itu kan. Saya sih terus deh menghimbau gitu kan, nanti gak usah pakai ribut gitu kan. Apa yang terjadi di tanggal 9 itu semoga diterima oleh semua pihak dengan lapang dada. Nah, untuk mencapai ke sana, saya juga pesan kepada seluruh peserta pilkada di seluruh Indonesia, selain patuhi protokol kesehatan supaya nggak nambah COVID ya, yang positif maksudnya, kemudian korban, juga yang paling penting itu lakukanlah proses pilkada ini dengan keikhlasan mengabdi kepada bangsa untuk mencari kebaikan dan kebajikan serta kemaslahatan. Maksudnya nggak usah ada curang gitu kan. Karena curang ini kalau dalam proses demokrasi kan selalu dibilang, yang kalah selalu bilang curang. Kalau yang menang ya gue curang, lu nggak bisa buktiin kan gue udah menang gitu kan. Maksud saya jangan gitulah. Jadi mari fokus justru di berniat baik untuk mengikuti proses pilkada ini gitu kan. Saya berharapnya, berdoanya ke situ gitu kan, menghimbau kepada seluruh peserta pilkada gitu kan di seluruh Indonesia. Saya paham pasti banyak biaya, banyak effort, bapak-bapak, ibu dan semua teman-teman, sahabat pasti stres banget lah gitu kan menghadapi pilkada ini gitu kan, karena tegang, pengen menang, harus udah punya program gitu kan dan yang lain-lain. Tapi kembali lagi, marilah justru mendorong masyarakat untuk fokus di pandemi dan krisis ekonomi ini gitu kan. Jadi masyarakat di daerah tuh betul-betul tergerak untuk menyelesaikan persoalannya di wilayahnya. Yang bersyukur juga soal pilkada ini sekarang nggak terlalu rame lah ya kalau dilihat di media-media gitu. Saya nggak paham juga apakah sekarang sebenarnya kegiatannya ada rame gitu kan, tapi mereka memilih tidak memunculkan di media gitu kan. Saya nggak ngerti juga, karena jauh kan ini kan, ratusan wilayah di seluruh Indonesia. Tapi saya menghimbau pojoknya aja gitu kan, pojoknya mudah-mudahan tidak ada
hal-hal yang luar biasa dan ujung-ujungnya biasa-biasa aja gitu kan. Siapa yang menang ya udah menang, lalu cepat melakukan proses nanti tindak lanjut dan lain-lainnya, pergantian kepemimpinan gitu kan, aman lah, dan semoga pada amanah. Nah itu untuk tanggal 9-nya, mumpung masih ada waktu kan. Sekarang 21, 9, 9, 9, 18 hari lagi gitu kan, 2 minggu lebih lah. Nah itu, di sisi yang lain lagi saya ngulang lagi nih, sebenarnya kalau kita lihat kan harusnya pada saat krisis seperti ini nih ditemukan berbagai inovasi gitu kan, berbagai inovasi, berbagai keunggulan, supaya kita makin semangat gitu kan. Karena janji Allah, innama yusri yusran wa innama yusri yusran, di balik kesulitan selalu ada hikmah dan kemudahan. Mudah-mudahan bangsa Indonesia itu menemukan hal ini gitu kan. Nah saya pengen cerita sedikit. 2 hari yang lalu saya ketemu adalah kawannya kawan gitu kan, hebat banget dia, cerita soal usahanya di tambang gitu kan, keberhasilannya. Dan yang luar biasa itu, saya kan sekolahnya di metalurgi dulu kan, malahan jadi tingkat 1 sampai tingkat 5, Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Enggak sampai tingkat 5, tingkat 3 lah. Saya tahu Freeport itu Tembagapura gitu kan, kotanya Tembagapura. Jadi bayangan saya itu Cooper gitu kan, tembaga. Nah tetapi ketika udah mulai tingkat 4, tingkat 5, kita udah mulai curiga, mikir-mikir kesana kemari. Akhirnya kita tahu lah di situ ada emas, perak gitu kan. Dan terbukti di kemudian hari itu ada emas, perak. Kalau kita lihat perjalanan itu gitu kan, ini kembali lagi nih soal krisis, soal cara pandang gitu kan, peradaban, berdasarkan proses. Jadi emas dan lain-lain tuh nggak kelihatan zaman dulu, karena kami terbatas juga ilmunya gitu kan. Nah di kemudian hari itu terungkap, oh ternyata ada emas. Banyak orang juga bilang ada uraniumnya gitu kan. Nah nanti biar teman-teman metalurgis lah yang ini. Nah tetapi di proses terus berjalan, ketika itu kebetulan salah satu dosen saya yang pernah jadi menteri itu, Pak Rojik, menteri nggak sengaja gitu kan, beliau kan dirjen PU itu pertambangan umum, disebutin di depan Pak Dur kalau nggak salah, Rojik PU katanya. Ya udah Pak Rojik jadi menteri pekerjaan umum aja. Akhirnya karena juga mungkin bingung, walaupun beliau jenius gitu kan, akhirnya cuma berapa bulan saja menterinya. Tapi di kemudian hari Pak Rojik jadi direktur utamanya PT Freeport gitu kan. Kalau sekarang Tony Wenas, anak fakultas hukum, pinter, jenius, penyanyi luar biasa yang sekarang nih, yang jadi direktur utamanya Freeport. Nah Pak Rojik itu bilang bahwa kalau proses smelternya artinya dilakukan di sini, terkesan kurang efisien lah ya. Nah, tapi insider informasi bahwa semua konsentrat itu dibawa ke Okinawa, Jepang, diproses di sana di tempat yang khusus, dan dibawa ke Amerikanya pun dengan cara yang khusus gitu kan, spesial. Nah tadi kan waktu saya tingkat 1 sampai tingkat 3 tuh dikira tembaga ya, kotanya kan Tembagapura, bukan kotanya emas pura gitu kan. Nah ternyata baru sadar lagi sekarang ada lagi yang namanya logam tanah jarang. Nah kalau logam tanah jarang itu, buat yang belum kenal itu, belum tahu, salah satunya baterai lah, baterai yang untuk mobil. Kan kita pengen menggantikan fosil ya, energi dari fosil itu menjadi energi yang lebih ramah lingkungan. Nah sekarang kita udah mulai menggunakan B30 gitu kan, minyak sawit dimasukin campur lah, mungkin nanti jadi 100%, tapi ke depan lagi bisa jadi nanti listrik gitu kan, jadi yang jadi energi kendaraan itu gitu kan, listrik. Nah listrik inilah pakai baterai gitu kan. Nah baterainya itu salah satunya dari situ gitu kan, lithium, palladium, scandium, yang gitu-gitu tuh. Nah namanya logam tanah jarang. Jadi Indonesia lebih pinter juga sekarang, misalnya mangan itu kalau diekspor
kandungannya harus sekian. Nikel juga kalau diekspor kandungannya didorong harus sekian gitu kan. Jadi ada proses-proses lah di sini. Karena kalau jual tanah air gitu kan, tanah-tanahnya yang dikeluarin si logam tanah jarang itu nggak kebaca. Apalagi bisa jadi terjadi keterbatasan di negeri ini kan soal laboratorium atau alat untuk membaca itu gitu kan. Nah, artinya kalau kita lihat bahwa semua itu harus terus maju gitu kan. Pada contoh yang lain misalnya kita hanya paham besi itu ferro tambah krom jadi ferrokrom, ada nikelnya supaya ada mangannya gitu kan, misalnya supaya si besi itu keras, kemudian juga tahan karat gitu kan, kemudian juga nggak mudah patah gitu kan. Nah tapi dulu yang namanya nikel, mangan, krom itu campuran dari besi gitu kan, besinya yang dikenal sama kita semua, besi kemudian jadi baja gitu kan, kemudian juga ada yang diproses buat blok mesin gitu kan, kayak gitu-gitulah, dicor lah besinya. Nah saya bercerita begini, ini adalah proses teknologi gitu kan yang semakin hari harus terus ditekunin, makin maju, makin berkembang. Tetapi itu semua sebetulnya harus membuat kita melihat potensi negeri ini gitu kan, karena negeri ini kan kayak di Jogja ada Merapi, logam tanah jarangnya bisa keluar dari perut bumi lewat Merapi, bisa juga lewat laut itu kan. Dengar-dengar seorang kawan ada 3 juta atau 2 juta ton lah setiap tahun itu. Sekarang dianggap sebagai pasir biasa. Tapi Indonesia ini ring of fire, artinya logam tanah jarang itu bisa keluar. Nah, mudah-mudahan ini bisa jadi sovereign wealth fund gitu kan. Sovereign wealth fund. Nah, tujuannya adalah supaya kita keluar dari jebakan-jebakan hutang yang mulai banyak dibahas. Indonesia bisa nyetak duit untuk produktivitas, untuk membangun sebuah pola perekonomian baru lah ya. Karena kalau kita lihat Tiongkok gitu kan, 89 tuh belum ada apa-apa. Anda pasti tahu lah, semua tahu. Dan kalau ngandelin pajak sama pinjaman luar negeri gitu kan, zaman itu dari mana mereka gitu kan. Artinya ada sebuah pola ekonomi yang saya sih meyakini unkonvensional gitu. Tapi faktanya mereka sekarang nomor 2 di dunia. Nah, saya ngajak tadi kesana kemari bicara itu karena ingat setelah Perang Dunia Kedua itu Amerika tuh ngunci dunia pakai Bretton Woods lah ya, $1 dikaitkan dengan emas, kemudian pinjaman luar negeri harus dolar, transaksi minyak yang ketika itu luar biasa, minyak kan energi penggerak perekonomian dan industri, semua belinya pakai dolar. Nah, gara-gara dia menang di situ bisa ngunci, Amerika majunya luar biasa. Nah, saya ingin ngajak kepada semua pihak, mari kita cari gitu kan pola ekonomi yang baru, yang kalau itu muter terus di dalam negeri, tumbuh, sebetulnya bisa meloloskan negeri ini jadi negara besar. Nah, salah satu jaminannya itu logam tanah jarang itu gitu kan. Selain kita kan harus nyadar juga bahwa negeri ini luar biasa indahnya gitu kan, luar biasa nyamannya, supaya seluruh dunia bisa tinggal di sini gitu kan. Sepanjang tahun lah kalau paling sederhana untuk yang usianya sepuh dulu gitu kan. Pokoknya seluruh dunia yang sepuh itu dititipin di Indonesia lah, di Lombok gitu kan, di Bali dibangunin apartemen gitu kan, di Nusa Tenggara Timur gitu kan dibangunin yang bagus-bagus, di Morotai sana di Maluku Utara gitu kan dibangunin yang bagus-bagus, rumah sakitnya bagus-bagus gitu kan, dan pengobatannya canggih-canggih gitu kan. Yang begitulah yang ramah lingkungan tapi luar biasa, dan ini bisa bekerja sama dengan seluruh dunia kan yang sudah maju-maju gitu kan. Nah, Indonesia 24 jam nggak ada salju gitu kan, cuman hujan dan kering doang. Tetapi intinya kalau kita fokus situ bisa jadi tempat yang luar biasa gitu kan. Nah, balik lagi ke cerita tadi. Nah, Amerika itu dengan ngunci pikiran, kemudian ngunci ketentuan, dia bisa jaya. Kita tentu tidak berpikir menjadi saingan berhadapan, ngerusak gitu, enggak.
Tapi kita ingin bangsa ini maju, kemudian makmur, adil gitu kan. Nah, saya mendorong semua pihak harus menemukan pola ekonomi yang baru ini gitu kan. Dengan apakah entah ada jaminannya saja di luar negeri, duitnya di sini bisa dicetak gitu kan. Kemudian diputerin, bukan dibalikin, jangan ada duit ke luar negeri, tapi betul-betul dibikin produktif di sini. Jadi berbagai macam infrastruktur usaha, kemudian juga produksi dan macam-macam lah di sini. Nah, itu di berbagai kawasan. Nah, maksud saya ketika pandemi ini sebetulnya ini kesempatan yang luar biasa kita fokus ngebangun, tetapi dengan pola-pola yang nggak hanya tergantung kepada pajak dan pinjaman gitu kan. Harus ada pola baru nih yang tadi itu gitu kan. Kenapa Cina bisa, Tiongkok itu maju kayak begitu gitu kan. Saya ulang lagi, karena kalau bicara pinjaman, bicara pajak gitu kan, dari mana mereka tahun 89 itu gitu kan nggak ada. Kemudian mereka membangun mata uangnya dua gitu kan, antara yuan dan renminbi, yuan ke luar negeri, renminbi di dalam negeri. Itu kan canggih tuh. Dan sekarang mata uang dunia salah satunya mengarah juga ke Cina. Nah, belum lagi uang-uang digitalnya gitu kan, seperti itu. Nah, kita sebagai negara itu, Indonesia perlu melihat gitu kan, di era krisis sekarang, di pandemi ini gitu kan, nggak bekutet di soal, aduh mohon maaf ngomongnya nggak enak lah, saya nggak mau gitu kan, ucapan yang salah itu gitu kan, karena kepancing kata-kata tukang obat gitu kan, kepancing gitu kan, akhirnya ya begitulah jadi rame gitu kan. Nah, saya pengen kita semua fokus. Ini pandemi, ada krisis ekonomi gitu kan, kemudian korupsi di negara ini luar biasa, kemudian ada kecenderungan apapun harus lewat seseorang gitu kan. Ini harus dirubah menjadi lebih terbuka. Negara ini mesti cepat maju di dalam kondisi krisis begini, sebetulnya luar biasa. Harus kan, seluruh dunia sekarang sedang ketakutan sama corona, sama covid itu kan. Di Indonesia sekarang rakyatnya kalau dilihat lebih tertib, udah pakai masker. Masih ada sih yang kerumunan gitu, bikin kalau demo mereka terpaksa juga turun. Tetapi sebenarnya mereka tahu ada bahaya gitu. Tapi mereka bisa menjaga lah, nggak ketakutan, nggak istilahnya tuh nggak mati langkah. Jadi prosesnya masih berjalan. Nah, saya berharap kondisi ini bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk ngebangun yang luar biasa gitu kan. Jadi bukan eyel-eyelan tadi itu ya, tentara kok jadi beresin baliho gitu kan. Terus apa sih, nanti dicarilah undang-undang supaya tentara bisa beresin baliho. Padahal Satpol PP juga bisa harusnya gitu kan. Atau juga kenapa sih ada orang yang terhormat yang sebetulnya bisa memberikan pengaruh luar biasa yang positif, itu jadi kejebak gitu kan, ngeluarin kata-kata yang orang tadinya simpati, akhirnya kok jadi begitu gitu kan. Sayang gitu, maksudnya sayang banget, padahal potensi itunya besar. Nah, juga marah-marah gitu kan, di depan banyak orang tuh marah-marah. Kalau marah-marah mungkin yang tepat tuh mahasiswa ya. Kalau mahasiswa sih masih pas lah, BEM UI gitu kan, BEM SI gitu kan, BEM ya BEM ITB, BEM Unpad gitu kan, BEM Gajah Mada gitu, BEM anak-anak BEM lah. Kalau marah gitu kan, walaupun kata-katanya kenapa pemerintah begini, harusnya kan begini, kenapa ini dilakukan, padahal kalau ini dilakukan masyarakat menjadi kesengsara gitu kan misalnya. Jadi maki-makinya bukan keras maksudnya, tetapi tidak maki-maki gitu kan. Dan di situ sebetulnya bagian daripada menyadarkan masyarakat yang lain yang ide. Nah, tapi saya justru sekarang lebih fokusnya pengen mengajak gitu kan. Ini krisis itu karena seluruh dunia lagi berhenti dan stagnan. Kita harus bisa sprint. Nah, sprintnya itu pada pilihan-pilihan yang tepat gitu kan. Jadi yang bisa ngebangun ekonomi tadi. Termasuk juga sebenarnya soal minuman kesehatan.
Saya kira sih harusnya mungkin ya saya bilang lah, saya pernah ada juga tuh mimpi ya di channel YouTube saya, judulnya mimpi orang pada sembuh gitu kan. Ketika sekarang banyak orang mulai sembuh dengan minuman kesegaran itu, kesehatan maksudnya, karena obat kan belum ada. BPOM kan harus ngeluarin kalau obat ya, dan uji cobanya kan panjang lebar tuh. Tapi minuman kesehatan yang dari dulu sudah ada ternyata bisa membantu meningkatkan imunitas gitu kan. Itu kan kalau saya sih, saya nih dibantu didorong sama pemerintah gitu kan, dicoba, bukan dicoba karena sekarang ya katakanlah ada si dokter Robert gitu kan bilang, bagus kalau itu jangan hanya dilihat yang sembuhnya saja gitu kan, tapi ketika itu dibagikan berapa yang tidak sembuh, berapa yang meninggal gitu kan, berapa yang sembuh. Nah yang teman saya tahu misalnya yang sembuh berapa banyak gitu kan, terus yang ternyata sudah mengkonsumsi itu tetap sehat misalnya ada berapa ribu gitu kan. Kalau bicara kolosal kan tentu nggak mungkin lah, dia juga nggak punya modal untuk sebesar itu gitu kan. Tapi yang saya ngajak kita berpikir berdialektika karena saya perhatiin bahwa kearifan lokal di negeri ini tuh luar biasa gitu kan. Entah itu mulai cerita dari minyak kayu putih, serai gitu kan, dan gitu-gitulah. Termasuk juga ada Lavita gitu kan, dan yang lain-lain lah gitu kan. Intinya adalah membantu pemerintah gitu kan, walaupun kalau Pak Jokowi bilang ini bisa menyembuhkan, jangan gitu kan, jangan. Tetapi ya operasi-operasi yang semi di mana yang penting orang sembuh gitu kan. Ternyata kalau 100.000 bisa sembuh cepat gitu kan. Sekarang katakanlah ada 50.000 nih di rumah sakit, dihantam itu 5 hari sembuh semua. Itu bebas tuh. Setelah sembuh semua itu, udah butuh berapa? Sehari 5.000, ya 5.000 disiapin. Jadi terus sembuh terus, cuman 5 hari aja. Nah, mudah-mudahan dengan proses itu, kalau sekarang ada orang bilang sampai 200 juta, 300 juta gitu kan, memang mahal kali kan obatnya, pengobatannya dan lain-lain, itu bisa jauh turun. Artinya APBN bisa digunakan untuk hal yang lain. Hanya substansinya sebetulnya bukan di situ gitu kan, karena saya lebih percaya bahwa teman-teman di kesehatan, di kedokteran tuh ahli lah ya. Saya nggak mau masuk ke ruang itu, mereka lebih ahli lebih. Tapi yang ingin saya sampaikan itu sesuatu kearifan lokal yang di negeri ini gitu kan, ketika itu betul-betul bisa bermanfaat secara nyata. Di berapa bulan yang lalu yang saya sampaikan itu justru banyak orang datang ke sini dan kita bisa kasih gitu kan, dengan harga yang wajar lah, yang premium gitu kan, bisa pada sembuh gitu kan. Jadi kita justru menghasilkan devisa gitu kan. Saya ngajak nih kepada seluruh bangsa, kenapa sih kita nggak berpikir keunggulan seperti itu gitu. Karena itu udah jelas-jelas bisa, jelas-jelas juga membantu gitu kan, jelas-jelas juga bisa nurunin cost, jelas-jelas juga itu tadi bermanfaat gitu kan. Jadi saya ngajak di dialog kali ini, marilah kita fokus di hal yang bermanfaat, kemudian justru membuat bangsa ini menjadi besar, bangsa ini menjadi produktif, dan kita merekatkan persaudaraan kita gitu loh. Jadi marilah kita jauhi hal-hal yang memecah belah kita, hal-hal yang membuat kita berhadapan gitu kan. Hal-hal yang sesungguhnya nggak perlu lah gitu kan, kecuali saya ulang lagi, memang kita berpikirnya di dalam kerangka rebutan kekuasaan gitu kan. Kalau rebutan kekuasaan kan apa juga dilakukan gitu kan, apa juga jadi penting gitu kan, selama itu bisa mempercepat atau menumbuhkan situasi momentum sehingga perebutan kekuasaan itu terjadi gitu kan. Saya berulang-ulang bicara seperti ini gitu kan. Ini sendiri aja, kalau saya nggak ada urusan, nggak ada hubungan dengan siapapun, karena saya pengen bahwa kita membiasakan diri untuk disiplin dan tertib. Jadi
Kalau bicara pemilu ya 5 tahun aja gitu kan. Jadi setelah itu kita nggak bicara lagi soal apapun mengenai proses pemilihan itu. Mari kita fokus bagaimana mengisi proses pemberdayaan masyarakat, negara supaya maju gitu kan. Karena secara politik saja presiden itu tahun pertama pasti konsolidasi, tahun kedua mulai naik, tahun ketiga lagi tinggi, tahun keempat udah bisa mikirin tahun kelima lagi gitu kan, artinya pemilu lagi. Nah fokusnya bisa cuma 3 tahun atau 2 tahun. Di proses yang berikutnya dia udah akan turun, bisa jadi semangatnya udah nggak seperti yang pertama pengen kepilih lagi. Tetapi yang bahaya itu adalah ketika politik ini menjadi tujuan berpolitik gitu kan, artinya kekuasaan yang jadi tujuan. Nah kalau kekuasaannya menjadi tujuan, maka saya khawatir kemakmuran, keadilan, pendidikan masyarakat gitu dan kemajuan negeri ini jadi terbelakang. Nah, saya ngajak sekarang berulang-ulang saya ngajak, mari justru kita fokus itu bernegara itu kepada cita-cita kemerdekaan. Cita-cita kemerdekaan itu kan tidak melihat siapa yang harus berkuasa gitu kan. Jadi yang paling penting itu adalah kekuasaan itu betul-betul bermanfaat untuk masyarakat. Jadi kalau usaha-usaha untuk perusahaannya silakan diambil untung dan manfaatnya gitu kan. Kalau ada yang yakin dan percaya bahwa yang maha kuasa juga harus dibagi dengan tadi itu sedekah, tindakan-tindakan kemanusiaan gitu kan. Dan negara ini ngelola yang besar dan menghidupi hajat orang banyak. Nah, tetapi masyarakat dimanapun harus diberdayakan. Jadi berulang-ulang saya terus mengulang ini gitu kan, supaya justru kita tuh fokusnya di bagaimana gitu kan semangat ini terbakar tetapi dengan kata-kata yang bijak, dengan kata-kata yang baik gitu kan, yang intinya adalah kita terbakar untuk membuat negara ini maju, kita terbakar dan bersemangat supaya negeri ini adil. Karena kalau maju itu kita kemanapun mampu, ada rezekinya, ada energinya. Kalau adil itu kita saling percaya gitu kan. Jadi siapapun sama di muka hukum dalam konteks supaya negara ini tertib gitu kan, dan berkah. Nah siapapun mau kaya silakan gitu kan. Tetapi tidak merusak alam, tidak menghancurkan negeri ini gitu kan. Tidak membuat hal-hal yang justru merusak gitu kan. Nah, saya terus mengulang-ulang, saya ulang lagi karena saya berharap justru di panggung-panggung yang besar gitu kan. Hari ini saya nyadari saya hanya punya panggung-panggung kecil gitu kan, kecuali teman-teman yang melihat ini mendukung sehingga semakin hari saya punya kesempatan untuk bicara di atau dilihatlah channel saya ini untuk menyemangati lebih banyak orang lagi gitu. Tapi saya menyadari bahwa hari-hari ini saya hanya menyampaikan kepada yang melihat saja, dan itu juga kondisinya masih seperti ini gitu kan. Hanya semua itu saya lakukan karena kecintaan saya terhadap negeri ini, dan saya merasa bersyukur sebagai orang yang dilahirkan di Indonesia gitu kan. Dan saya juga bersyukur kalaupun keadaannya seperti apa gitu kan, tetapi saya melihat bahwa sesungguhnya gitu kan bangsa ini sedang mengusahakan apapun untuk yang terbaik gitu kan. Dan ketika yang terbaik itu belum terjadi, kalau di tingkatan masyarakat itu sabar, tawakal, terus berusaha dan berdoa. Nah, yang diharapkan adalah ketika sekarang misalnya kantor-kantor masih 50% dan lebih banyak nggak ada orangnya karena work from home masih terjadi gitu kan, dan berulang-ulang ke beberapa tempat juga ada yang kena COVID gitu kan di kantor-kantor pemerintahan itu gitu. Saya ikut prihatin juga dan mendoakan mudah-mudahan makin hari makin pada kebal, nggak kena COVID gitu kan, makin pada sehat. Tapi tolonglah yang ada di pemerintahan ini lebih fokus, lebih lebih bersemangat lagi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di masyarakat. Apakah itu keadilan, apakah itu ekonomi gitu kan. Jauhkan rebutan kekuasaan, jauhkan bancakan, jauhkan hal-hal yang membuat masyarakat cemburu dan yang lain-lain. Tapi fokuslah di hal-hal yang membuat mereka bisa hidup lebih baik, kemudian negara ini jadi lebih aman. Karena dengan itu
nggak perlu pakai kekerasan, nggak perlu hal-hal yang berat-berat lah, dengan menegakkan hukum aja gitu kan, dan terus melakukan pengarahan, bangsa ini insya Allah akan terus menjadi lebih baik. Nah kalau ketidakpercayaan terus berkembang, kekerasan dilakukan, ketakutan terus dikembangkan, dan pada substansinya sebetulnya itu menutupi hal-hal yang tidak baik, jangan salahkan, itulah yang akan membuat banyak hal menjadi repot. Nah jadi saya berharap hal-hal yang membuat repot itu dijauhi gitu kan, dijauhi, justru semua bangsa ini membuat yang lebih baik. Nah kalau kita sudah fokus berbuat baik, tinggal nunggu waktu aja. Ketika kita terus berusaha, saya yakin bangsa ini pada waktunya akan menjadi bangsa yang sangat besar dan berjaya. Artinya kemakmuran, keadilan, keunggulan, karena pendidikannya makin hari makin tinggi, kemudian keadilannya juga makin terjadi, bangsa ini akan sangat besar. Dan saya yakin itulah sebetulnya tugas yang diemban oleh kita sebagai bangsa Indonesia, menjadi bangsa yang besar, bangsa yang jaya, bangsa yang makmur, dan bangsa yang adil gitu. Sehingga kita di Asia ini juga menjadi bangsa yang terpandang seperti negara-negara yang sekarang kita lihat lah ya, yang terdahulu lebih maju dan lebih bisa memberikan keadilan atau civil society-nya unggul. Jadi saya kira demikian. Mari terus kita berusaha, terus berdoa. Kita doakan para pemimpin negeri ini tetap sehat, amanah gitu kan, dan hatinya peka melihat amanah penderitaan rakyat, dan melakukan tindakan-tindakan atau kebijakan-kebijakan yang betul-betul memberdayakan masyarakat, sehingga masyarakat menyayangi, masyarakat mendoakan, dan masyarakat merasakan manfaat dari kekuasaan itu sendiri. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.